Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Saya berharap bahwa kita semua tetap bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan. Hari ini saya akan membahas sebuah tema mengenai bertekun dalam iman. Mari buka Alkitab saudara dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang keempat. Dan mari kita perhatikan bagian firman Tuhan tersebut. Saudara yang di rumah silakan baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Bertekun dalam iman. Apa artinya bertekun, saudara sekalian? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tekun berarti rajin, bersungguh-sungguh, baik dalam bekerja, belajar, berusaha, dan sebagainya. Dan yang kedua, tetap berpegang teguh. Dan di dalam bahasa asli Alkitab, kata tekun yang muncul di dalam ayat 1 adalah hupomone, yang berarti kesabaran, ketabahan, dan ketahanan. Bertekun dalam iman. Apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat 6 memberikan penjelasan tentang iman. Di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa iman artinya percaya dan mempercayakan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita berkata saya beriman kepada Tuhan, itu berarti bahwa kita bukan hanya percaya, tapi kita juga mempercayakan diri kita. Percaya itu mudah sekali, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan itu tidak mudah. Setiap orang bisa berkata saya percaya kepada Tuhan, tetapi mempercayakan diri kepada Tuhan itu yang tidak mudah. Kenapa? Karena dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 berkata, setan pun percaya Tuhan itu ada, tetapi setan tidak mempercayakan dirinya pada Tuhan. Setan justru melawan Tuhan, sekalipun dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menang melawan Tuhan. Kembali kepada tema kita, bertekun dalam iman, artinya adalah satu kesungguhan dari hati kita untuk percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan di dalam kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita tidak bisa yang namanya sembarang percaya. Di dalam kita mempercayakan diri kepada Tuhan, kita butuh yang namanya kesabaran, ketabahan, dan ketahanan. Tanpa ketiga hal itu, kita tidak bisa dikatakan bertekun dalam iman. Sederhananya adalah bertekun dalam iman berarti kita setia sampai akhir hidup kita dalam mengikut Tuhan sampai Tuhan menjemput kita. Bertekun dalam iman, itu artinya di sana. Nah, saudara, banyak orang percaya. Pada awal percaya kepada Tuhan, rajin pelayanan, begitu bersemangat melayani Tuhan, tetapi akhirnya hilang dan meninggalkan Tuhan. Pada waktu dia pertama kali percaya kepada Yesus Kristus, dia begitu semangat,
dia begitu berapi-api. Tapi ketika ada masalah dan dengan berjalannya waktu, maka orang itu mulai mempertanyakan Tuhan, mulai meragukan Tuhan, mulai akhirnya meninggalkan Tuhan, dan mereka tidak mengikuti Tuhan sampai akhir hidup mereka. Banyak orang awalnya hanya begitu bersemangat, tapi di dalam perjalanannya dia tidak setia. Itu tidak bertekun di dalam iman. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4, penulis Ibrani menasehatkan kita orang-orang percaya untuk bertekun dalam iman kepada Tuhan. Ada 3 kunci yang diberikan oleh penulis Ibrani untuk kita bertekun dalam iman. Yang pertama, kunci yang pertama untuk kita bertekun dalam iman adalah tanggalkan beban dan dosa yang merintangi perjalanan iman kita. Di ayat 1 berbunyi demikian, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita perhatikan kata karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa maksud kalimat ini? Siapa yang dimaksud dengan saksi-saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita di sini? Mereka adalah tokoh-tokoh iman yang disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Penulis Ibrani menyebutkan tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11 adalah mereka orang-orang yang biasa. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah manusia sama seperti kita. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah melewati perjalanan bersama dengan Tuhan. Mereka sudah bertekun di dalam iman mereka, dan sampai akhirnya mereka setia kepada Tuhan sampai akhir. Mereka bertekun di dalam iman. Nah, tokoh-tokoh iman inilah yang dipaparkan oleh penulis Ibrani agar apa? Agar kita belajar dari sisi positif dari tokoh-tokoh iman tersebut. Ada mereka yang begitu hebat, begitu luar biasa. Nah, penulis Ibrani ingin kita belajar dari tokoh-tokoh iman tersebut. Setelah penulis menyebutkan bagaikan saksi yang seperti awan yang mengelilingi kita, lalu kemudian penulis berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perjalanan iman kita sebagai orang percaya diumpamakan sebagai sebuah perlombaan. Dalam sebuah perlombaan ada banyak peserta atau ada banyak tim yang ikut di dalam perlombaan. Tetapi hanya satu orang atau hanya satu tim yang akan dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian memperoleh hadiah. Peserta lomba yang tidak tekun, yang tidak taat peraturan, yang tidak disiplin, yang sesuka hati, maka akan didiskualifikasi. Tetapi peserta lomba yang mengikuti aturan, yang disiplin, yang mengikuti semua peraturan, maka dia diperkenankan untuk mengikuti perlombaan. Penulis Ibrani berkata, perjalanan iman kita seperti sebuah perlombaan yang diwajibkan. Yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita ingin menang, menjadi pemenang, maka kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Istilah menanggalkan sama dengan istilah membuang. Jadi saudara sekalian, kalau kita ingin menjadi pemenang, memenangkan perlombaan, maka yang pertama adalah membuang beban yang merintangi perjalanan
iman kita. Lalu kita bertanya, saudara, apa yang dimaksud dengan beban yang bisa menghalangi perjalanan iman kita semua? Apa yang dimaksud dengan beban itu yang menjadi rintangan dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan? Saudara sekalian, kita tanyakan kepada Rasul Paulus, kita tanyakan kepada Amsal, orang bijak, kita tanyakan kepada Raja Daud, apa yang dimaksud dengan beban? Kalau kita bertanya kepada Rasul Paulus, apa itu beban yang merintangi perjalanan rohani kita, yang merintangi perjalanan iman kita sebagai satu beban yang menghalangi kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Paulus akan menjawab begini: jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata Paulus, kalau kita bertanya kepada Amsal, orang-orang bijak, maka Amsal akan berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amsal 22 ayat 24, 25. Demikian juga kalau kita bertanya kepada Daud, apa yang menjadi beban yang merintangi perjalanan iman kita? Maka Raja Daud akan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Saudara sekalian, inilah beban, inilah rintangan yang merintangi perjalanan iman kita bertekun dalam iman, yaitu pergaulan yang tidak baik, pertemanan yang negatif, yang merusak perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. John Wesley, suatu ketika dia masih kuliah, dan dia berada di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan dia bingung, dan kemudian dia menulis surat kepada ibunya, dan dia bertanya, bagaimana saya dapat tahu bahwa sesuatu itu duniawi? Lalu ibunya John Wesley yang bernama Susanna Wesley menjawab surat anaknya dan berkata, apapun yang menghilangkan kesukaanmu akan hal-hal rohani, apapun yang mengurangi kerinduanmu akan Tuhan, bagimu itulah keduniawian. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara sekalian, kita boleh berteman dengan siapa saja. Kita boleh berteman dengan siapa saja. Tetapi kita juga harus tahu, teman yang memberikan kita pengaruh-pengaruh negatif atau teman yang memberikan kita pengaruh-pengaruh positif. Pengaruh yang negatif akan menghambat perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Pergaulan yang negatif akan merusak kebiasaan yang baik, dan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, yang bisa kita perhatikan. Nah, saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, Tom Allen berkata, perahu kita boleh saja berada di permukaan air dunia ini tanpa membiarkan air dunia ini masuk dan membanjiri perahu kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Ibrani berkata, jika kita ingin jadi pemenang, buang semua beban yang merintangi kita. Dan beban itu adalah pergaulan yang tidak baik, pertemanan yang negatif. Mari saudara sekalian, kita selektif di dalam berteman. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita juga harus tahu
teman yang mendatangkan hal yang positif atau teman yang mendatangkan hal yang negatif. Kalau teman yang membawa kita kepada hal yang negatif, kita harus dengan tegas memutuskan tidak. Tetapi kalau teman yang bisa memberikan kita pengaruh yang positif, membuat kita mencintai Tuhan, membuat kita semakin rohani, membuat kita semakin mengasihi Tuhan, jangan tinggalkan teman yang seperti itu. Karena teman yang seperti itu adalah teman yang baik. Tapi jikalau teman yang membawa kita semakin jauh daripada Tuhan, yang membuat kita semakin duniawi, yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, juga membuat kita semakin tidak merindukan Tuhan, maka kita harus tegas untuk meninggalkan persahabatan yang seperti itu. Buang beban yang merintangi perjalanan iman kita, karena pergaulan yang buruk dan negatif bisa menghambat kemajuan kita dalam hal rohani, dan kita perlu berhati-hati dalam pergaulan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.